idealnya kita dalam membuat kebijakan itu semua harus dilandasi dengan adanya sebuah kajian. Kenapa? Karena pada saat kita mau membuat kebijakan itu tentunya kita harus mengukur dampak nanti ketika kita buat kebijakan itu apa. Ya, masyarakat yang terdampak siapa, lalu apa cost and benefit-nya, lalu apakah kebijakan ini akan efektif dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi concern dari Badan Strategi Kebijakan di bawah kepemimpinan Pak Menteri. Pak Menteri selalu mengatakan bahwa kita harus lakukan kajian terlebih dahulu terhadap semua kebijakan yang mau dibuat, terutama di dalam lingkup Kementerian Hukum. Nah, oleh karena itu saya dalam kacamata strategi kebijakan tentu kacamatanya adalah kalau kita mau buat kebijakan yang berkualitas, yang berdampak, kaji dulu gitu. Kita lihat kira-kira kebijakan ini akan menguntungkan publik atau seperti apa. Dan saya rasa itu adalah awal yang baik. Jadi awal yang baik dari sebuah kebijakan adalah bagaimana kita memulai dengan mengkaji, melihat sejauh mana kebijakan itu sudah menggunakan parameter basis data ya, kemudian kita cek di lapangan, survei dan seterusnya sampai dengan kita come up dengan hasil yang kira-kira bisa kita ukur. Oke, nih kayaknya ini kebijakan gitu. Jadi kira-kira saya pikir sekarang semua harus bermula dari sebuah riset ya. Tapi riset dalam konteks bagaimana kita bisa buat kebijakan yang berkualitas gitu, Mbak. Karena tadi yang kita sempat bahas bahwa stakeholder untuk satu kebijakan aja atau satu aturan itu banyak banget. Betul. Dengan mungkin kalau kita sebut ego sektoral mungkin karena memang masing-masing melihat dari perspektif dia gitu ya. Misalnya tadi yang Bapak bilang tadi ya, macet aja berarti urusannya itu sama polisi, dinas perhubungan, terus tata kota, terus Pemda, ya. Kemudian dari PU, ya, dari banyak pihak itu. Jadi ini nyambung ke tadi Mas Andri tadi ya. Ini spill untuk kawan-kawan semuanya ya. Sebenarnya yang menarik adalah di sebuah instansi pemerintah, mau Polri atau di Pemda atau di kementerian lembaga, ada unit yang melakukan kajian. Unit apa ada unit ya, namanya macam-macam. Ada namanya badan strategi. Ada namanya badan, mungkin kok namanya kemana, ada Litbang, sekarang namanya badan strategi, ya. Nah, tetapi ini yang menjadi masalah adalah seringkali bagaimana kajian tadi, ilmu, informasi, datanya seringkali tidak nyambung dengan pembuatan keputusan atau regulasi atau kebijakan di lapangan. Nah, kenapa nggak nyambung? Nah, ini dia. Karena tidak komunikasi. Satu, komunikasi antara yang punya kewenangan tadi ngambil keputusan dengan yang membuat kemudian yang mikir tadi, yang punya pengetahuan tadi. Dua, bagaimana semuanya terhubung tadi, ya, terhubung satu dengan yang lain sehingga tadi problem di lapangan tidak mungkin dipecahkan salah satu kementerian atau lembaga saja. Tapi lintas, sehingga ini perlu juga orang-orang yang punya pengetahuan, yang punya data, informasi harus terhubung satu dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian tadi sedang digagas tadi oleh Mas Andri tadi. Sudah digagas, bahkan sudah diluncurkan sebenarnya sama Pak Menteri Hukum 15 September 2025 ini. Betul. Jadi namanya Legal Policy Hub. Jadi sebenarnya semacam forum komunikasi kebijakan. Nah, Pak Andri nih yang punya tanggung jawab buat menjelaskan kepada kita semua kira-kira sebenarnya konkretnya apa nih buat bisa menjawab semua curhatan kita di media sosial. Kayak kalau kita buka tuh banyak tuh pasti. Jadi gini Mbak, jadi kita berpikir, jadi di awal saya ngobrol-ngobrol sama Pak Taufik dan kawan-kawan dari Lembaga Administrasi Negara. Sebenarnya para pembuat kebijakan ini harus sering ngobrol ya, sering ngopi gitu ya. Ini bahasa kita lah, sering ngumpul, sering ngobrol dan diskusi. Nah, tapi kenapa nggak kita buat yang lebih terlembaga aja gitu ya? Lembaga ini artinya kita buat schedule dengan topik yang tematik ya, sesuai dengan kekinian gitu ya. Nah, akhirnya kami gagas dengan support dari Lembaga Administrasi Negara yang namanya Forum Komunikasi Kebijakan. Tapi karena kami lingkupnya di Kementerian Hukum, itu namanya kita menjadi Legal Policy Hub.
Nah, tujuannya gini, ketika kita berkumpul bersama tadi, kita mau lihat nih perspektif kementerian ini begini, kementerian ini begini, kementerian ini gini. Nah, kita di tengah-tengah dari sisi hukumnya, kita akan kaji nih, ada nggak regulasi yang tumpang tindih, ada nggak kewenangan yang tumpang tindih, dan seterusnya. Nah, ini yang kita buat seperti diskusi dan kajian. Dan nanti Mbak, Legal Policy Hub ini juga nggak berhenti sampai di situ. Hasil dari rekomendasi itu, forum ini kita akan sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum, dan nanti Bapak Menteri Hukum bisa menyampaikannya kepada Menteri atau Kepala Lembaga terkait. Jadi ujung-ujungnya kita ingin menyentuh hati pembuat keputusan bahwa if we want to make a better policy, ya kita harus juga memulainya dari sebuah kajian dan diskusi antar pemangku kepentingan yang holistik, yang inklusif begitu. Termasuk apakah nggak hanya terbatas ke kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tapi juga misalnya ke pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Karena kalau nih pengguna TikTok pasti sering banget. Kalau di Lampung misalnya, di Lampung tuh kan banyak banget TikTokersnya yang akhirnya terpaksa mungkin harus bikin konten, Pak, untuk protes nih ada satu jalan lubang udah berbulan-bulan nggak diperbaiki. Kita nggak tahu ini jalan tanggung jawabnya PU, ini jalan tanggung jawabnya pemerintah daerah, kan nggak banyak yang tahu itu. Jadi yang tadi saya bilang di awal, karena kita nggak tahu alamat mana nih kita menyampaikan protes, itu masuk. Itu benar banget, Mbak. Jadi intinya Legal Policy Hub, tadi saya tambahkan, kita juga ngobrol di tataran pusat, tapi kita juga nanti akan punya Legal Policy Hub daerah. Nah, kebetulan Kementerian Hukum ini punya 34 kantor wilayah se-Indonesia. Jadi seluruh teman-teman KKNW nanti akan menggandeng pemerintah daerah, baik di provinsi dan kabupaten kota. Jadi ketika nanti ada peraturan daerah, atau ada isu-isu yang terkait dengan apapun di daerah, bisa kita diskusikan di awal. Dan ini bisa menjadi bahan supply untuk kami di pusat, untuk mengkomunikasikannya lagi-lagi kepada pembuat keputusan di tingkat pusat. Jadi nanti arahnya tuh dari atas ke bawah juga bisa, atau dari bottom up, dari bawah, dari teman-teman di wilayah kepada kami juga bisa. Jadi Policy Hub nanti tidak hanya bicaranya KL lembaga di pusat, tapi sampai ke daerah gitu. Pak, berarti ini patut kasih harapan tingkat tinggi nih. Karena berarti harapannya sebenarnya sebelum terjadi, ini logika yang saya tangkap ya, sebelum terjadi masalah ketika kebijakan itu diterapkan, sebisa mungkin di forecasting gitu ya, dicoba diproyeksikan ini ada masalah apa enggak nih, baru kemudian diterapkan. Jangan sampai kayak yang terjadi sekarang, Pak, udah terlanjur diterapkan, diubah lagi karena banyak protes dari masyarakat, gitu ya Pak? Iya betul, tadi menambahkan tadi ya, Mas Santi tadi. Jadi ini nanti hub ini dari perspektif kami lembaga administrasi negara kan ya, bertanggung jawab dalam membina tadi kualitas kebijakan. Ya, kualitas kebijakan. Nah, ini yang hub ini adalah sebenarnya kita akan mempertemukan sebuah informasi, ekspertis ya, keahlian dari berbagai kementerian, lembaga, Pemda, dan jangan lupa kebijakan itu bukan urusan pemerintah saja. Media ini penting sekali. Kita akan gandeng juga. Di media itu ada juga policy think tank, ada lembaga kajiannya, ya kan. Ini yang sementara ini kan kita masih tersekat-sekat nih, tidak hanya antar lembaga, ya kementerian, lembaga, Pemda dan sebagainya, tapi juga pemikiran-pemikiran yang bagus, data informasi yang ada di media, di perguruan tinggi, NGO, ya ini kan sebagai sebuah komunitas kebijakan yang sangat penting di dalam mengawal kualitas kebijakan di Indonesia. Jadi saya membayangkan berarti para pengambil kebijakan di level manapun itu sebenarnya punya bank data. Bank fakta, ya, jadi nggak hanya data tapi fakta, dan juga pandangan akademik yang bisa dipertanggungjawabkan di lembaga ini, gitu ya? Ya. Jadi gini, saya menambahkan ya, Pak Taufik ya. Jadi kami percaya bahwa setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, bahkan tadi yang disebutkan Pak Taufik, dimensi pentahelix kebijakan ya Pak Taufik ya, media, civil society, kemudian kawan-kawan akademisi, masyarakat sipil, itu semua punya data semua nih sebenarnya. Nah, pemerintah kan selama ini mungkin punya versi
A terhadap sebuah fakta ya. Nah, mungkin teman-teman media punya versi yang berbeda, masyarakat punya versi yang berbeda. Nah, ini mau kita coba sandingkan nih. Nah, kira-kira mana yang datanya yang lebih valid, yang lebih cocok. Dan esensi kebijakan kan sebenarnya inklusif. Kita harus kolaboratif dan inklusif, melibatkan semua pihak agar nanti betul-betul ketika diterapkan, karena ini akan semua tersentuh nih, semua aspek ini. Bukan hanya pemerintah, tapi semua elemen dalam masyarakat tadi. Jadi saya pikir tadi benar yang ditambahkan Pak Taufik, kita juga nggak hanya bicara di tataran pemerintah saja, tapi juga elemen penting dalam pilar demokrasi kita, masyarakat sipil, media, akademisi, dan seterusnya akan kita libatkan juga gitu.